Meski kalah, tetap cetak sejarah, masa depan Timnas Indonesia cerah. Langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sebelumnya banyak diragukan oleh banyak pihak. Hal tersebut lantaran Timnas Indonesia jadi tim terlemah kedua setelah Hong Kong jika mengacu pada ranking FIFA. Akan tetapi, Merah Putih bisa dikatakan menampilkan permainan yang cukup baik sepanjang fase grup. Dua kekalahan menghadapi Irak dan Jepang agaknya bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh skuad Merah Putih. Namun, kemenangan melawan Vietnam menunjukkan kelas Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Vietnam sendiri berada di 100 besar ranking FIFA dan sukses Timnas Indonesia mengalahkan mereka tentu saja sebuah raihan besar, mengingat kali terakhir tim Garuda mencetak gol ke gawang The Golden Star Warriors adalah pada 2016. Pada kesempatan ini, Sintayong mengatakan bahwa Timnas Indonesia bermain apik dan tidak menunjukkan ranking FIFA. Secara individu sebagai pelatih, turnamen besar seperti ini selalu memberikan saya perkembangan dan kesan tersendiri. Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023. Jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia akan membantu kami terus berkembang, kata Sintayong. Timnas Indonesia mendapatkan 2 kekalahan di fase grup adalah sebuah fakta. Namun dalam perjalanannya mengarungi fase grup, rupanya Timnas Merah Putih menorehkan sejarah di ajang bergengsi di benua kuning ini, di mana untuk pertama kalinya tim Garuda selalu mencetak gol pada fase grup turnamen antar negara di Asia tersebut. Selain itu, Timnas Indonesia ternyata jadi satu-satunya tim di grup D Piala Asia 2023 yang berhasil mencatatkan nirbobol atau clean sheet, di mana momen ini terjadi ketika melawan Vietnam. Tidak hanya itu, meskipun mendapatkan hasil minor dari Jepang, namun 1 gol hiburan dari Sandy Walsh ke gawang Samurai Biru rupanya juga mendobrak sejarah baru, di mana lewat gol pemain Kavi Backland itu, Garuda berhasil mengakhiri puasa gol ke gawang Jepang selama 43 tahun. Gol Sandy Walsh sendiri tercipta jelang laga berakhir tepatnya pada menit 90+1. Lewat skema lemparan ke dalam yang dilepaskan Pratama Arhan, Sandy Walsh menyambar bola hasil kemelut yang di mana lemparan ke dalam Arhan disambut oleh Elkan Bagot. Bola liar di sisi kanan kotak penalti kemudian diterjang bek Kavi Backland itu untuk menaklukkan kiper Zion Suzuki. Pemain muda Timnas Indonesia pun bisa dikatakan berhasil memberikan perlawanan yang berarti bagi lawan-lawannya. Hal ini tentu menunjukkan perkembangan signifikan yang diperlihatkan oleh Timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakang. Dengan kenyataan skuad Garuda muda diisi oleh pemain muda seperti sekarang, bek senior Jody amat yakin masa depan tim Garuda sangatlah cerah. Levelnya berkembang sangat cepat. Di masa depan kami akan menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Jadi kita punya masa depan cerah, kata Jordi. Sementara terkait kekalahan dari Jepang, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai skuad asuhannya masih butuh banyak belajar dan pengalaman untuk memiliki kemampuan serangan yang lebih baik lagi. Sementara ketika ditanya soal evaluasi Timnas setelah memainkan 3 pertandingan penyisian grup D, Sintayong secara tegas mengakui bahwa laga kontra Vietnam adalah yang paling terbaik. Pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa itu, skuad Garuda mampu memberikan tekanan kepada lawan dan banyak menciptakan peluang gol tambahan. Di sisi lain, dengan 2 kekalahan yang diterima di fase grup, peluang Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar semakin tipis. Mengenai hal ini, Waketum PSSI mengatakan soal target STY yang ingin membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar belum bisa dihakimi. Secara keseluruhan, saya lihat bahwa Timnas kita semakin baik performanya. Apalagi kemarin sampai bisa mengalahkan Vietnam. Itu saya kira harapan baru, kata Amali di GBK Arena. Elkan Bagot jadi striker, bukti kecerdikan Sintayong. Terjadi kejutan besar ketika Elkan Bagot diatur sebagai penyerang dalam pertandingan melawan Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023 di Qatar. Padahal posisi asli Elkan Bagot adalah seorang bek. Namun juru taktik asal Korea Selatan ini mendorong pemain Ipswich Town sebagai target man di depan. Momen ini terjadi pada menit ke-73 bermula ketika Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Bagot lalu dimasukkan sebagai pemain pengganti.
Meskipun level penampilan Jepang sangat tinggi, tapi kami mencoba mengambil kelemahan mereka itu tentang tinggi badan. Hubungannya dengan bola-bola atas, dan itulah saya menempatkan Bagot sebagai striker. Eksperimen yang dilakukan Sintayong dengan memasukkan Elkan Bagot pun terbukti berhasil pada menit ke-90+1. Elkan Bagot berhasil mengganggu pemain Jepang yang berusaha mengantisipasi lemparan jauh dari Pratama Arhan. Akibatnya bola yang tidak dapat dihalau dengan sempurna tersebut malah berakhir di kaki Sandy Walsh. Salah satu aspek yang saya amati sebagai kelemahan Jepang terletak pada ketidakmampuan mereka menghadapi pemain dengan postur tinggi. Selain itu mereka juga cenderung kesulitan mengatasi bola-bola atas. Inilah sebabnya mengapa saya memutuskan untuk menempatkan Elkan Bagot di posisi striker. Keputusan Sintayong ini sempat membuat Waketum PSSI kebingungan dengan peran baru yang diberikan pada Elkan Bagot di pertandingan kontra Jepang. Keheranan ini muncul mengingat bahwa sebelumnya Sintayong tidak pernah mencoba Elkan Bagot sebagai pemain striker, meskipun pemain tersebut pernah bermain untuk Cheltenham FC. Saya tidak memiliki informasi terkait itu, meskipun sebenarnya masih ada beberapa pemain depan yang bisa dipertimbangkan, namun kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang sedang dipikirkan oleh pelatih. Kami memilih untuk mempercayai keputusan yang diambil oleh pelatih, ungkap Amali. Lantas, apakah ini menjadi bukti dari kecerdikan STY dalam melihat peluang dalam kelemahan lawan? Pengakuan Hajime Moriyasu usai hadapi timnas Indonesia, Garuda bersiap lawan Australia. Prediksi Hajime Moriyasu pun terbukti tepat dan Jepang mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan tim berjuluk Samurai Biru ini lolos ke babak 16 besar. 3 gol Jepang dicetak oleh Ayase Ueda pada menit ke-6 dan 52. Sedangkan 1 gol lagi tercipta lewat gol bunuh diri dari Justin Hubner pada menit ke-88. Namun demikian, di balik kemenangan ini, Hajime Moriyasu secara gamblang mengakui jika timnya harus bermain agresif dan cerdik untuk menundukkan timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Moriyasu pun mengakui gol penalti cepat menit ke-6 menjadi salah satu kunci kemenangan 3-1 atas skuad Garuda, di mana blunder Jordi Amat yang melanggar Ayase Ueda di awal babak pertama membuat Jepang mendapatkan tendangan penalti itu. Ueda kemudian membobol gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando Ari pada menit ke-6. Gol cepat itu membuat Jepang lebih tenang dalam menguasai pertandingan. Tim Samurai Biru itu benar-benar mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola hingga 70,3% atas Indonesia. Kegagalan menjadi juara grup D membuat Jepang pun berpeluang menghadapi lawan yang berat, yakni Korea Selatan di babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu bisa terwujud jika Korea Selatan menjadi juara grup E. Sementara itu, kekalahan 1-3 dari Jepang membuat Garuda hanya tinggal mengharapkan lolos dari jalur peringkat ketiga terbaik, sembari menunggu hasil laga terakhir di grup E dan juga grup F yang digelar pada Kamis hari ini. Meskipun statusnya masih menunggu pertandingan-pertandingan dari 2 grup terakhir, timnas Indonesia sebenarnya sudah bisa dipastikan bakal bertemu siapa andai lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Lalu siapa yang menunggu tim Garuda? Menurut bagian turnamen 16 besar Piala Asia 2023 terkini, timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi Australia jika bisa lolos ke fase selanjutnya. Sejauh ini 2 tim yang sudah memastikan diri lolos dengan predikat peringkat ketiga terbaik adalah Suriah dari grup B dan Palestina dari grup C. Sementara 2 slot lainnya akan diperebutkan oleh timnas Indonesia dari grup D dan 2 tim lagi dari grup E dan F. Kondisi itu membuat hanya ada 3 skema kemungkinan mengenai lawan di 16 besar Piala Asia 2023, melihat dari tim-tim yang mungkin lolos dari slot peringkat ketiga terbaik. Suriah dipastikan bertemu Iran, sementara Palestina yang lolos dari grup C masih harus menunggu siapa 2 tim lain yang ikut lolos. Andai yang lolos adalah timnas Indonesia dan tim dari grup E, maka Palestina bakal menghadapi Qatar. Namun jika timnas Indonesia yang gagal lolos, maka Palestina akan berhadapan dengan Australia. Namun andai timnas Indonesia benar-benar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, dipastikan Australia yang akan menjadi lawan skuad Garuda.